Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan membagikan sebuah kisah berjudul Ku Permalukan Suamiku di Tengah Pesta Pernikahannya Bersama Selingkuhannya Sehingga Timbul Kegemparan. Simak kisahnya berikut ini. Aku berdiri di tengah keramaian pesta pernikahan yang megah, mengenakan gaun terbaikku, dengan segelas minuman di tangan. Saat itu semua mata tertuju pada pengantin pria yang tengah tersenyum lebar di pelaminan bersama wanita yang kini menjadi istrinya. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah menunggu momen ini begitu lama. Tepat ketika suasana sedang meriah, aku melangkah ke depan, naik ke atas panggung, dan mengambil mikrofon. Selamat malam semuanya, suaraku terdengar menggema. Aku ingin mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, terutama kepada pengantin pria, yaitu suamiku tercinta. Begitu mendengar ucapanku, seisi ruangan langsung membeku. Musik berhenti, semua tamu saling berpandangan. Ah suamiku, tunggu saja. Dalam beberapa detik ke depan, aku akan mengubah pesta ini menjadi malam yang tak terlupakan. Namaku adalah Rina, dan pria yang berdiri di pelaminan itu adalah Adrian, suamiku selama 7 tahun terakhir. Setidaknya itulah yang masih berlaku secara hukum. Benar, kami belum resmi bercerai. 3 bulan lalu, aku menemukan bukti perselingkuhan Adrian dengan wanita yang kini berdiri di sampingnya dalam gaun pengantin mewah. Awalnya aku hancur, namun setelah kesedihan mereda, aku tahu aku tidak bisa diam saja. Aku harus membalasnya. Diam-diam aku pun mengajukan gugatan cerai tanpa sepengetahuan Adrian dan memastikan bahwa semua asetnya akan dibekukan sementara. Dia berpikir bisa meninggalkanku begitu saja dan menikahi wanita lain tanpa konsekuensi. Sungguh, itu salah besar. Malam ini aku datang bukan untuk menangisi pengkhianatannya lagi. Justru diri ini datang untuk memberikan kejutan yang tak akan pernah ia lupakan. Semua mata langsung tertuju padaku, termasuk mata Adrian yang kini membelalak. Rina, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya gemetar. Aku cuma tersenyum, menaikkan alisku. Ah, suamiku tercinta, kau tidak mengundangku ya? Sayang sekali. Aku rasa tamu-tamu di sini perlu tahu sesuatu deh. Aku langsung menoleh ke layar besar di belakang pelaminan. Dengan satu isyarat, seorang temanku yang sudah siap di balik layar memutar video. Rekaman CCTV dari kamar hotel Adrian 3 minggu lalu terpampang jelas di layar. Adrian terlihat sedang bercumbu dengan wanita lain. Namun wanita itu bukan pengantin yang saat ini sedang berdiri di sampingnya. Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Beberapa tamu bahkan menutup mulut mereka dengan kaget. Aku pun melanjutkan. Oh, ternyata bukan hanya aku yang dihianati ya. Pengantin baru kita malam ini juga punya saingan lain nih. Pengantin wanita langsung menoleh ke arah Adrian. Wajahnya pucat pasi. Apa maksudnya ini Adrian? Adrian langsung mendekatiku. Dia berusaha merebut mikrofon dariku. Tapi aku menghindar dengan gesit. Tenang Adrian, aku belum selesai kok. Aku pun mengeluarkan sebuah amplop dari tas. Dan sebagai kejutan terakhir, inilah salinan surat cerai yang sudah kuajukan 3 bulan lalu. Per hari ini, semua aset yang kita miliki bersama, termasuk rumah mewah yang kau beli dengan uangku, akan menjadi milikku sepenuhnya. Mendengar itu Adrian tampak pucat pasi. Apa? Itu tidak mungkin Rina. Aku langsung menoleh ke arah pengacara yang berdiri di sudut ruangan, yang langsung mengangkat map berisi dokumen resmi.
Kami sudah mengurus semuanya. Jadi selamat Adrian. Kau kini tidak hanya kehilangan istri pertama, tapi juga rumah, mobil, dan kemungkinan besar istri keduamu juga." Pengantin wanita menatap Adrian dengan marah. "Kau bilang kau sudah bercerai. Kau bilang rumah itu akan jadi milik kita." Aku langsung tertawa kecil. Ternyata dia berbohong padamu juga ya. Sekali pengkhianat tetap pengkhianat. Ruangan langsung menjadi kacau. Beberapa tamu pergi dengan wajah marah. Beberapa lagi malah merekam kejadian ini dengan ponsel mereka. Adrian berusaha menarikku pergi, tapi aku sudah lebih dulu melangkah menjauh. Sebelum meninggalkan pesta, aku berbalik sekali lagi. "Oh, dan satu lagi, selamat menempuh hidup baru, Adrian. Tanpa uang, tanpa rumah, dan mungkin tanpa istri ya." Aku pun melangkah keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Adrian yang berdiri terpaku dalam kehancurannya. Dan di luar sana diri ini tersenyum puas. Malam ini aku telah memenangkan segalanya. Setelah pesta pernikahan yang berubah menjadi bencana, aku akhirnya resmi bercerai dari Adrian. Pengadilan memutuskan bahwa aku mendapatkan hak penuh atas rumah, kendaraan, dan sebagian besar aset yang kami miliki bersama. Namun sesuai hukum, Adrian tetap mendapatkan sebagian kecil dari harta Gonogini. Tapi seperti yang kuduga, harta itu tidak cukup untuk menyelamatkannya. Aku melanjutkan hidup dengan damai, kembali fokus pada bisnis yang selama ini aku kelola sendiri. Tentunya tanpa Adrian. Namun aku merasa jauh lebih bebas dan bahagia. Sementara itu, Adrian kehidupannya justru semakin terpuruk. Pada awalnya, Adrian masih terlihat sombong. Meskipun kehilangan hampir semua aset berharga, dia tetap percaya diri. "Aku bisa membangun semuanya kembali," katanya dengan angkuh saat kami terakhir bertemu di pengadilan. Namun kenyataan berbicara lain. Ternyata pekerjaan Adrian sebagai manajer di sebuah perusahaan besar tidak bertahan lama. Skandal pernikahannya yang viral di media sosial menyebabkan reputasinya hancur. Klien-kliennya mulai mundur satu persatu, dan perusahaan tempatnya bekerja tidak ingin mengambil risiko yang lebih besar. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, akhirnya dia pun dipecat. Dengan uang hasil harta Gonogini yang tersisa, Adrian mencoba memulai bisnis kecil. Tapi karena tidak terbiasa mengelola keuangan sendiri, karena di waktu dulu akulah yang selalu mengatur keuangan rumah tangga, pada akhirnya bisnis Adrian pun hancur dalam hitungan bulan. Dia terlalu boros, terlalu percaya diri, dan akhirnya kehabisan modal. Sementara aku menikmati kehidupan baruku, Adrian justru semakin jatuh ke dalam kehancuran. Pernikahan barunya tentu saja tidak bertahan lama. Wanita yang dulu dia nikahi ternyata bukan pasangan yang setia seperti yang dia kira. Ketika Adrian kehilangan pekerjaannya dan mulai kesulitan finansial, wanita itu katanya menurut rumor yang beredar pergi begitu saja, membawa apa yang tersisa dari uangnya. Adrian mencoba meminta bantuan kepada teman-temannya, tetapi tak ada yang mau membantu. Mereka sudah muak dengan sikapnya. "Kau sendiri yang membuat hidupmu hancur," kata salah seorang mantan rekan bisnisnya saat Adrian meminta pinjaman. Dalam waktu kurang dari setahun, pria yang dulu bersikap angkuh dan mengkhianatiku kini kehilangan segalanya. Tidak ada pekerjaan, tidak ada istri, dan tidak ada tempat tinggal yang layak. Suatu hari saat aku berjalan di sebuah pusat perbelanjaan mewah, aku tanpa sengaja melihatnya. Adrian duduk sendirian di sebuah kafe sederhana, mengenakan pakaian lusuh, wajahnya kusut, matanya sayu, dan tubuhnya tampak lebih kurus.
Dia menatap kosong ke arah jalanan, seperti orang yang kehilangan arah dalam hidup. Dia juga melihatku. Sesaat ada kilatan rasa malu di matanya. Lalu dia menundukkan kepala. Aku tahu dia ingin berbicara denganku. Mungkin ingin meminta maaf atau bahkan meminta bantuan. Tapi aku hanya tersenyum tipis, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Adrian telah membuat keputusannya sendiri, dan kini dia harus menanggung akibatnya. Dan aku telah memenangkan kebahagiaanku kembali. Beberapa bulan setelah melihat Adrian di kafe, aku kembali menjalani hidupku seperti biasa. Aku sudah tak terlalu memikirkannya lagi. Bagiku, dia hanyalah bagian dari masa lalu yang tak perlu diingat. Namun rupanya takdir masih punya kejutan lain untukku. Hari itu, aku sedang berjalan di sebuah pasar tradisional, mencari beberapa bahan makanan. Di tengah hiruk-pikuk pedagang dan pembeli, mataku menangkap sosok yang sangat familiar. Wanita itu, ya, dia. Wanita yang dulu menjadi selingkuhan Adrian. Dia berdiri di salah satu kios mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat asal-asalan dan wajahnya tampak letih. Di tangannya ada beberapa kantong plastik berisi sayuran murah. Saat dia berbalik, mata kami bertemu. Aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. "Rina?" Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku tersenyum tipis. Lama tidak bertemu. Dia langsung terlihat gelisah, seolah ingin menghindar. Tapi aku sudah melangkah mendekatinya. Sungguh, aku tidak punya niat buruk. Hanya penasaran bagaimana kehidupannya setelah dia merebut Adrian dariku. "Sepertinya hidupmu tidak lebih baik dari Adrian ya?" kataku santai melihat barang belanjaannya. Dulu dia adalah wanita yang selalu tampil glamor dengan pakaian mahal dan perhiasan mewah. Sekarang sangat jauh berbeda. Dia langsung menunduk, menggigit bibirnya. Aku tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Mendengar hal itu, aku mengangkat alis. "Oh, maksudmu kamu tidak menyangka pria yang berselingkuh dariku akan juga mengkhianatimu?" Aku tertawa kecil. Sungguh hal ini mengejutkan. Dia menghela napas panjang. "Aku benar-benar menyesal, Rina. Kalau aku tahu Adrian akan seperti ini, aku tidak akan pernah merebutnya darimu." Mendengar hal itu, aku menyilangkan tangan. "Terlambat untuk menyesal, bukan?" kataku sinis. Dia mengangguk pelan. "Setelah pernikahan kami, Adrian mulai berubah. Dia kehilangan pekerjaannya, menjadi pemarah dan mulai sering mabuk. Dia bahkan beberapa kali mencoba meminjam uang dariku." Aku tersenyum sinis. "Dan kau membantunya gitu?" Dia menggeleng. "Tidak, aku juga kehilangan banyak hal. Aku meninggalkan pekerjaanku karena berpikir Adrian akan menafkahiku. Tapi setelah dia kehilangan segalanya, aku tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan sendiri." Aku mengamati wanita itu dengan lebih teliti. Ada sesuatu dalam sorot matanya. Bukan hanya kesedihan, tapi juga rasa takut. Aku pun menyipitkan mata. "Tunggu, kau masih bersamanya ya? Sungguh? Kau masih bersama Adrian sampai saat ini?" Mendengar pertanyaanku, dia menggigit bibirnya, lalu mengangguk ragu. "Aku ingin meninggalkannya, tapi dia tidak membiarkanku pergi, Rina." Mendengar itu, aku langsung terdiam. Tiba-tiba semuanya terasa masuk akal. Adrian kehilangan segalanya. Tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya rumah, dan kini dia bergantung sepenuhnya pada wanita ini. Aku tersenyum dingin. Jadi setelah menghancurkan hidupku, dia sekarang menghancurkan hidupmu ya? Wanita itu menahan napas, lalu perlahan mengangguk. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Rina.
Aku ingin keluar dari hubungan toksik ini. Tapi dia mengancamku. Dia bilang aku tidak boleh meninggalkannya. Mendengar itu aku tertawa pelan. Bukan karena kasihan, tapi karena ironinya. Wanita yang dulu merebut suamiku kini menjadi korban yang sama. Kau tahu, kataku menatapnya tajam. Aku bisa membantumu. Dia langsung menatapku dengan mata penuh harap. Benarkah? Aku tersenyum, lalu mendekatinya. Tapi dengan satu syarat. Dia menelan ludah. Apa itu? Aku mendekatkan bibirku ke telinganya dan berbisik. Kau harus melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan dulu. Permalukan lelaki itu. Beberapa hari kemudian, sebuah video viral di media sosial. Dalam video itu, Adrian terlihat duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh. Wajahnya penuh amarah. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya berdiri di depannya. Dia berbicara dengan lantang. Aku sudah muak denganmu, Adrian. Kau tidak lebih dari seorang pecundang yang menggantungkan hidup pada wanita. Beberapa orang di sekitar menonton dengan penasaran. Beberapa bahkan merekam. Aku meninggalkan pekerjaanku demi menikah denganmu. Tapi kau hanya membuat hidupku lebih buruk. Aku menyesal pernah percaya padamu, Adrian. Adrian tampak panik, mencoba menarik wanita itu pergi. Tapi dia mendorongnya menjauh. Jangan sentuh aku sudah cukup menderita karena memilih pria sepertimu. Tak lama setelah itu, komentar di media sosial penuh dengan ejekan dan simpati terhadap wanita itu. Orang-orang mengingat siapa Adrian, yaitu pria yang dulu mengkhianati istrinya demi wanita lain. Kini dia bahkan ditinggalkan oleh wanita yang pernah menjadi segalanya baginya. Dan aku menonton video itu dengan secangkir kopi di tanganku, tersenyum puas. Sungguh, karma telah bekerja dengan sempurna. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini. Kita bertemu di cerita lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.